Pemirsa, Joe Biden akhirnya keluar sebagai presiden terpilih dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 setelah berhasil mengantongi lebih dari 270 suara elektoral, ambang batas untuk memenangkan Pilpres. Sebagian warga larut dalam perayaan kemenangan di Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono dari depan Kompleks Gedung Putih, Washington DC. Ya, Rifan, seperti apa situasi di sekitar Gedung Putih untuk saat ini? Ya, Julita, mungkin seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, para pendukung Joe Biden turun ke jalanan di pusat kota Washington DC. Mereka semua datang dari berbagai penjuru sehingga beberapa blok dari pusat kota Washington DC, maksud saya dari kompleks Gedung Putih ini ditutup jalannya sehingga warga bisa lebih leluasa untuk berjalan karena banyak sekali dari mereka ini merayakan kemenangan Joe Biden sebagai presiden terpilih Amerika Serikat seperti yang sudah diproyeksikan oleh berbagai media di Amerika Serikat termasuk VOA dengan berbagai cara. Ada yang datang dengan membawa poster dan spanduk dukungan, ada yang datang dengan membawa hewan peliharaan, dan bahkan ada yang datang dengan anak-anak mereka bahkan yang masih balita dan masih bayi. Dan juga memang di tengah pandemi virus corona ini mereka sebagian besar mengenakan masker seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, namun memang tidak tampak tidak seperti sedang suasana pandemi dan tidak ada social distancing yang terkesan dari apa yang kita lihat di belakang ini. Tapi meski demikian memang hingga saat ini suara elektoral yang diperoleh oleh Presiden Trump belum bisa mengantarkannya untuk menjadi terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat karena baru mengantongi sekitar 214 suara. Sementara di sisi lain, Joe Biden sejauh ini berhasil mengantongi sekitar 279 suara elektoral, melampaui angka keramat itu 270, seperti yang sudah kita terus bicarakan selama beberapa hari terakhir ini sambil menantikan penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat. Namun yang patut kita ingat adalah bahwa ini merupakan hasil yang belum resmi. Ini merupakan hasil proyeksi berbagai media yang tentu juga sudah diperhitungkan dengan mengikuti berbagai mekanisme dengan mengikuti penghitungan suara di setiap daerah di negara bagian masing-masing hingga akhirnya terkumpul seperti yang tadi diberitakan diproyeksikan dimenangkan oleh Joe Biden, maka Joe Biden lah yang kemudian bisa mengklaim kemenangan dalam Pilpres Amerika Serikat ini, Julita. Bagaimana reaksi dari Presiden Trump atas hasil Pilpres ini meskipun belum resmi? Ya, Julita, memang kalau dari Presiden sendiri sebetulnya ketika berita ini pecah atau tersebar di masyarakat menjadi breaking news tadi pagi, Presiden Trump sendiri pada saat itu sedang berada di lapangan golf di Virginia untuk yang saya dengar infonya adalah bahwa ingin mengklirkan atau menjernihkan pikirannya. Sementara Joe Biden ketika menerima berita ini berada di rumahnya bersama sang istri, dan Kamala Harris, cawapres yang mendampingi Biden, tampaknya sedang berolahraga ketika mendengar berita ini pertama kali. Joe Biden sendiri menyatakan bahwa ia sangat merasa terhormat telah terpilih untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, presiden dari negara yang hebat ini, katanya. Dan ia kembali menekankan pesan bahwa saya akan menjadi presiden warga Amerika Serikat seluruhnya, merangkul warga Amerika, tidak hanya untuk mereka yang mendukung ia waktu dalam Pilpres kemarin, tapi juga mereka yang tidak mendukungnya. Dan ia meminta agar masyarakat mengesampingkan seluruh amarah ataupun retorika kasar yang kemarin berlangsung selama masa kampanye, karena sekarang kampanye sudah usai, katanya. Dan ia ingin masyarakat Amerika Serikat bersatu. Sementara itu, sang lawan, Presiden Trump, yang pada saat ini berada di Gedung Putih, yang sebetulnya lokasinya ada di seberang dari lokasi saat ini saya berada, yaitu di Plaza Black Lives Matter. Presiden Trump sendiri kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Joe Biden mengakui kemenangan secara terburu-buru. Menurutnya saat ini penghitungan suara belum selesai di seluruh tempat, dan juga ini Pilpres ini belum berakhir di penghitungan suaranya. Walaupun sebetulnya memang benar belum berakhir penghitungan suara di beberapa negara bagian, dan juga memang akan ada beberapa penghitungan ulang yang dilakukan di Michigan dan juga di Wisconsin, karena memang gap atau selisih suara antara Trump dan Biden di dua negara bagian tersebut sangat tipis, dan tidak menutup kemungkinan juga masih akan dilakukan
berbagai gugatan hukum lainnya oleh Presiden Trump. Sejauh ini yang sudah kita ketahui, Presiden Trump telah melayangkan gugatan hukum di negara bagian Pennsylvania, di Nevada, di Wisconsin, di Michigan, dan gugatannya pun beragam. Ada dari meminta untuk menghentikan penghitungan suara, ada untuk meminta penghitungan ulang, dan lain sebagainya. Dan ini semua dilakukan oleh Presiden Trump, tentunya di negara bagian yang secara tipis dimenangkan oleh Joe Biden dengan harapan bahwa hasil dari gugatan hukum ini bisa membalikan keadaan dan menguntungkan dirinya dalam Pilpres Amerika Serikat ini. Dan seperti yang sebelumnya Presiden Trump sempat katakan bahwa dia memang memiliki rencana untuk membawa sengketa Pilpres ini sampai ke level Mahkamah Agung Amerika Serikat atau tingkat peradilan tertinggi di Amerika. Dan seluruh gugatan di negara bagian ini diharapkan ada satu atau dua yang bisa sampai ke tahap tersebut. Namun hingga sejauh ini memang kita masih akan terus memantau karena rencananya mantan Wakil Presiden Joe Biden yang baru saja diproyeksikan memenangkan Pilpres Amerika Serikat akan memberikan pernyataan malam ini juga. Baik, Rifan, dengan situasi seperti saat ini, apa yang mungkin bisa kita antisipasi ke depannya, terutama mungkin untuk warga Indonesia yang ada di Amerika Serikat? Ya, Julita, dengan situasi yang ada sekarang yang bisa kita antisipasi adalah bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, penghitungan suara ini masih belum final, belum official atau resmi ya. Ini semua hasil proyeksi dari berbagai media dan juga organisasi yang melakukan jajak pendapat dan juga melakukan penghitungan. Dan penghitungan resminya sendiri hasilnya ini bakal disertifikasi paling lambat tanggal 8 Desember mendatang. Itu adalah deadline-nya, di mana nantinya setelah tanggal tersebut para elektor, para pemegang suara electoral college itu akan dikumpulkan dan akan diminta untuk memberikan suara mereka dan secara resmi memilih calon presiden yang memenangkan Pilpres tahun ini. Sementara itu kita juga bisa mengantisipasi kemungkinan seperti gugatan hukum yang akan dilayangkan oleh Presiden Trump ke depannya, karena masih ada sekitar 1 bulan ke depan sebelum nanti penghitungan secara resmi disertifikasi pada tanggal 8 Desember. Namun beberapa pengamat hukum melihat bahwa kemungkinan besar gugatan-gugatan hukum yang dilayangkan ini hasilnya tidak akan merubah hasil proyeksi kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat 2020. Sementara untuk warga atau diaspora Indonesia, komunitas yang ada di Indonesia sendiri, memang responnya berbeda-beda tentunya karena memang suaranya juga terpecah. Ada yang mendukung Joe Biden, ada pula yang mendukung petahana Presiden Trump. Beberapa pendukung Presiden Trump juga sudah mengeluarkan pernyataan mereka rata-rata meminta agar proses penghitungan segera diselesaikan, dan selama seluruh gugatan hukum ini belum terselesaikan, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya Presiden Trump sendiri belum akan menyerah atau mengaku kalah, maka mereka masih akan terus mengikuti perkembangan gugatan hukum tersebut. Satu catatan yang mesti saya sampaikan sebetulnya dalam tradisi pemilu Amerika Serikat, sebetulnya ketika calon presiden yang dinyatakan kalah, itu menerima kabar tersebut, biasanya mereka akan segera menghubungi calon presiden yang terpilih yang memenangkan Pilpres untuk disebut sebagai conceding atau mengalah, itu maksud saya, dan kemudian dia akan menyampaikan pidato kekalahannya. Namun hal itu kelihatannya kalau dilihat dari dinamika yang ada sekarang belum akan dilakukan oleh Presiden Trump. Entah akan dilakukan atau tidak ke depan kalau memang pada akhirnya Presiden Trump ini dinyatakan kalah setelah dengan semua gugatan hukumnya tidak membalikan keadaan. Semua itulah yang patut kita antisipasi. Namun sekarang warga dan para pendukung Joe Biden di belakang saya akan terus melakukan perayaan-perayaan, terutama karena rencananya malam ini Joe Biden akan memberikan pernyataan ke hadapan publik. Julita. Baik, Rifan, tentunya kita akan mengupdate bagaimana perkembangan dari sana. Terima kasih Rifan Dwi Astonda, jurnalis VOA yang melaporkan langsung dari depan Kompleks Gedung Putih, Washington DC. Selamat bertugas kembali.